Ayo hadir di pengajian subuh, menimba ilmu menata ruh, bertambah iman, kuatkan takwa, sempurnakan Islam dalam jiwa. Dan seluruh jajarannya, para orang tua saya, guru-guru saya, dan seluruh jamaah sholat subuh, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah di pagi hari ini. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Nikmat kita bisa duduk, bisa beribadah di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan nikmat ini bisa menambah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehadiran saya tentunya bukan pengantar untuk para bapak dan ibu-ibu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, manusia pilihan Allah, manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita semua berharap menjadi umatnya yang istiqamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita. 2 bulan kemarin kita masuk kepada bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta pendapat dari para sahabat-sahabat beliau. Kata beliau, asyiru ayyuhal qaum, asyiru ayyuhan nas. Bagaimana pendapat kalian wahai manusia, wahai para sahabat? Kenapa? Karena pada awalnya Nabi dan para sahabat keluar ke Badar untuk mencegat kafilah dagang Quraisy, tapi rupa-rupanya di tengah jalan di skenario oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka harus menghadapi para tentara orang-orang Quraisy yang jumlahnya di sekitar 1.000 orang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta pendapat dari kalangan para sahabat. Maka berdirilah Abu Bakar, berdirilah Umar bin Khattab, berdirilah Abu Bakar. Ya, ketiga-tiga ini adalah dari kalangan Muhajirin. Dan mereka semua sepakat bahwa ya jalan terus wahai Rasulullah, kami bersama Anda. Tapi tetap saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dan memandang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan, asyiru ayyuhal qaum, bagaimana pendapat kalian? Maka Bapak Ibu, berdirilah Sa'ad bin Mu'adz. Beliau mengatakan, seolah-olah Anda Rasulullah menginginkan kami, menginginkan orang-orang Ansor, bagaimana pendapat mereka? Karena yang tiga tadi adalah dari kalangan Muhajirin. Seolah-olah Anda Rasulullah menginginkan pendapat kami orang-orang Ansor. Kenapa? Karena orang Ansor adalah mayoritas, sementara orang Muhajirin minoritas. Ya, kalau juga orang Muhajirin sudah ketahuan, ya sudah teruji bagaimana mereka membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang Ansor kan belum ketahuan, ya, belum pernah teruji. Nah, dan juga mereka merupakan mayoritas, kebanyakan adalah orang-orang Ansor. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya ingin ya bagaimana pendapat orang-orang Ansor, tapi tidak mengatakan bagaimana pendapat kamu Ansor. Ya, ini adalah etika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mengatakan begitu, ya. Tapi pada hakikatnya Nabi ingin bagaimana pendapat pendapat orang-orang Ansor. Tapi Nabi tidak mengatakan bagaimana pendapat orang Ansor. Ya. Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'adz dan mengatakan, ya Rasulullah, ya, faqad amanna bik wa saddaqnaka wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq. Jelaskan dengan panjang dan rinci. Kami telah beriman kepada Anda, kami telah mendengarkan apa yang Anda bawa, ya, dan bla 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 dan seterusnya. Maka janganlah wahai Rasulullah, ya, kemanapun Anda pergi,
kami akan membela Anda wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati Nabi pun lega, tenang. Kenapa? Karena seluruh pasukan baik itu Muhajirin maupun Ansar sudah sepakat, ya, dan sudah siap membela Nabi dan membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siru wa bushiru, fa inna Allah Taala qad wa'adani ihdat ta'ifataini. Jalanlah, ya, dan bergembiralah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah, ya, menjanjikan kepada saya kemenangan. Ya, salah satu dua golongan. Ya. Wallahi laka'annil ana anzuru ila masari al-qaum. Seolah-olah, ya, sekarang ini kata Nabi SAW, saya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempat-tempat orang musyrik besok akan mati. Ya. Ini adalah mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Allah, malaikat Jibril sudah memperlihatkan kepada Nabi SAW besok si fulan mati di sini, si fulan mati di sini, si fulan mati di sini. Ya. Itu adalah mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, siru jalan, wamsiru bergembiralah kalian. Ya. Kenapa? Bukankah ini kabar gembira? Nabi sudah melihat, ya, dengan kedua mata kepala Nabi SAW besok si fulan mati di sini, besok si fulan mati di sini, ya. Padahal belum terjadi peperangan. Itu adalah mukjizat Nabi SAW. Maka Bapak Ibu, sampailah mereka di dekat Badar, ya, tapi bukan di sumber mata air, maka mereka buat kemah di sana. Nabi SAW dan para sahabat buat kemah. Dan orang-orang musyrik juga buat kemah di sebelah bukit Badar. Mereka juga buat kemah. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memantau tempat. Bersama Abu Bakar keliling mantau. Maka Nabi kita ketemu dengan seorang kakek-kakek. Kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa Anda? Kata kakek ini, kau siapa? Jadi sama-sama tak mau menjawab kata-kata ini, ya, dan Nabi SAW, saya tidak mau menjawab kalau kalian tak mau menjawab, kami juga tak mau menjawab kalau anda mau menjawab, ya. Akhirnya Bapak Ibu sudah sepakat, ya, sama-sama menjawab. Kakek ini bilang, ya, saya ini adalah, ya, tukang jaganya onta-ontanya orang-orang musyrik, ya, itu kata kakek ini. Terus kata kakek ini, Anda siapa? Maka kata Nabi SAW, Anda dari mana? Kami dari air, ya. Langsung Nabi SAW pergi. Kakek ini kaget, bingung, dari air mana? Saya kira dari mana? Jelas Nabi tidak bohong di situ. Kenapa? Karena Nabi juga baru datang, baru keluar dari air Badar. Nah, yang kedua juga Nabi manusia juga berasal bersumber dari air, kan? Nah, jadi Bapak Ibu, itulah pilihan kata-kata Nabi kita SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus dua orang intelijen. Yang pertama, ya, 3 orang, ya, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Zubair bin Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk mengintai, ya, di sekitar lokasi dan untuk juga mengintai bagaimana persiapan orang-orang Quraisy. Ya. Maka 3 orang ini, sahabat ini, Ali, Zubair dan Sa'ad, menemukan 2 orang yang kerja mereka adalah mengisi kendi-kendi air dari Badar. Maka mereka tangkap 2 orang ini. Tanya, kalian siapa? Kata
bahwa ini kami tukang isi air untuk orang Quraisy. Ya. Tak yakinlah sahabat ini dikebukin, ya, dibawalah ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sedang sholat, ya, habis Nabi sholat, Nabi agak marah. Ya. Kenapa kalian dikebukin dia? Ya. Rasulullah dia bohong, dia nggak jujur sama kami. Ya. Nah, ketika sudah kami kebukin, baru dia bilang, nah, dia temannya, kawannya, ya. Yaitu kawannya Sufyan, ya, kata Nabi SAW, ketika di awal tadi dia sudah benar, sudah jujur kepada kalian, tapi ketika kalian mungkin dia, kalian paksa dia harus mengaku kawannya Sufyan, maka dia ya bohong, ya, dia aku itu. Maka setelah itu ya dengan kemarahan Nabi SAW, ya, memang dia jujur orangnya. Mereka berdua bilang tukang mengisi kendi-kendinya air untuk mengambil air kepada persiapan orang-orang Quraisy. Terkadang memang begitu Bapak Ibu. Ya, kadang sebagai guru, sebagai orang tua, ya di rumah juga kadang-kadang sering. Ya. Ketika kita bertanya sama anak dari mana, ya, anak itu polos, udah jawab benar dari awal, main tadi ataupun dari masjid. Orang tua nggak puas jawabannya, akhirnya akan dipaksa oleh orang tua anaknya menjawab, akhirnya dijawabnya. Ya, begitulah kondisi dua orang yang soal kerja mereka mengambil air untuk orang-orang Quraisy. Karena jawaban dua orang ini tidak memuaskan sahabat yang ketiga, dikebukin mereka inginnya yang dua orang ini adalah sahabat temannya Sufyan. Maka dia bilang, kok kami kawan Sufyan, tapi sudah terlanjur, sudah terpaksa, ya akhirnya dia berbohong. Ya. Dia bilang dia kawan Sufyan. Maka biarkan mereka nggak perlu bukti lagi. Ya, biasanya juga kadang-kadang begitu. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya dua orang ini awal sudah jujur. Ketika kalian tanya dia sudah jujur, mereka sudah jujur. Tapi karena kalian gebukin, kalian enggak menerima jawaban mereka berdua, kalian ingin jawaban mereka berdua seperti yang kalian inginkan, maka kita jawab. Nah, kalian tinggalkan, tidak gebukin lagi mereka. Ya. Padahal mereka semuanya adalah bohong. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu terjadi pada sore hari. Di malam harinya ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa. Maka para sahabat pun tidak satu pun yang tidak tidur pada malam hari itu, kecuali hanya Rasulullah SAW berdoa dan sholat di bawah pohon, ya, sampai subuh. Ya. Para sahabat mengakui bahwa pada malam hari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa dan semua sahabat adalah tidur. Maka karena para sahabat juga semua tidur dan tidurnya pun gelap, ya, bahkan kebanyakan mereka karena tidurnya banyak yang harus mandi wajib. Sementara ya markas mereka ya, tidak dekat dengan Badar. Karena mereka bukan di hulu Badar, bukan dekat dengan aliran sungai Badar. Ya. Maka Bapak Ibu mereka pun kebingungan, habis bangun tidak ada air, ya, bangun tidak ada air dan harus mandi dulu, ya. Maka disitulah datang setan. Ya, apa kata setan? Itulah kalian katanya kekasih Allah. Tidur aja, bangun aja, mau sholat tak ada air, mau mandi pun tak ada air, ya, mau mandi tak ada air, ya, mau sholat tak bisa berduduk. Jadi setan ingin merusak kekuatan dan keistiqomahan
para sahabat terhadap Allah dan terhadap Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian Bapak Ibu, maka Allah turunkanlah hujan yang lebat, tapi tidak terlalu lama, menjawab tudingan ungkapan orang-orang setan ini, ungkapan jawaban kalimat-kalimat yang ditudingkan oleh setan kepada para sahabat. Maka Allah turunkan hujan. Disitulah para sahabat juga bisa mandi dan bisa mengumpulkan air sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi ini juga Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 11. Allah mengatakan, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min." Dan ingatlah ketika Allah membuat kalian ngantuk yang betapa luar biasa. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'. Dan Allah turunkan air dari langit. Ma'an liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian. Wa yadhhaba 'ankumur rijza syaitan, dan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan keraguan-keraguan yang dilontarkan oleh syaitan kepada kalian. Kenapa? Karena syaitan tadi begitu para sahabat bangun, banyak yang mandi junub, mau sholat subuh, mau sholat tahajud, air pun tak ada, maka Allah turunkan hujan. Allah jawab tudingan syaitan-syaitan tadi. Di situ Bapak Ibu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa kabar gembira disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah ada busyra, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan, "Asiru ayyuhal qaum, berjalanlah. Ayo kita berangkat. Wabshiru, dan bergembiralah kalian. Sesungguhnya kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terbukti dengan para sahabat ngantuk. Kalau sudah tidur Bapak Ibu, biasanya bangunnya segar, sudah tidur, pulas tidurnya, bangun segar. Yang kedua, Allah turunkan hujan. Gunanya apa? Agar para sahabat bisa mandi, agar para sahabat bisa berwudu. Kenapa? Karena setan sudah membuat kekacauan di tengah-tengah para sahabat. Kata setan, bagaimana kalian bilang kalian adalah kekasih Allah, kalian bilang kalian adalah sahabat-sahabat terbaik dari Muhammad, sementara kalian mandi saja, minum saja, wudu saja pun tak ada air. Tapi Allah jawab itu dengan Allah menurunkan air hujan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah satu persatu Allah tunjukkan kabar gembira kepada para sahabat. Tidak langsung serta merta keseluruhannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari itu, yaitu malam 17 Ramadan, terjadilah peperangan. Tapi biasanya juga orang dulu kalau berperang tidak langsung semua, tapi mereka biasanya berduel dulu. Maka Bapak Ibu, sebelum terjadi perang yang dahsyat, maka orang-orang Quraisy yang mengutus 3 orang untuk berduel. Yang pertama adalah Ubah, yang kedua adalah Syaibah, yang ketiga Al-Walid. Mereka menantang. Kata mereka bertiga, "Wahai Muhammad, keluarkanlah orang-orang terbaik dari Anda." Maka keluarlah Auf dan Muawwad dan juga Abdullah bin Rawahah. Kata orang kafir Quraisy, "Kalian siapa?"
kami dari Ansor. Kami tak butuh kalian. Yang kami butuhkan itu adalah yang sepadan dengan kami, dari kabilah kami, dari suku kami, dari Quraisy. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qum ya Ubayyah, bangkitlah wahai Ubayyah." Ya. Wa qum ya Hamzah, Hamzah bangkit. Wa qum ya Ali, bangkitlah wahai Ali. Ya, karena bertiga ini adalah orang Quraisy, orang Mekah. Karena orang Quraisy ingin duel itu bukan orang Ansor. Ya. Kenapa yang berdiri tadi datang? Ya, untuk melayani duelnya orang Quraisy ini adalah orang Ansor. Ya, Muawwad dan Abdullah bin Rawahah, tiga-tiganya orang Ansor. Sementara orang Quraisy inginnya orang Quraisy juga dari suku mereka. Kata mereka yang sepadan Muhammad itu bukan, ya itu nggak sepadan dari kami, itu nggak layak, nggak cocok, ya asal kita itu kecil. Maka berdirilah dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ubaidah, berdirilah Hamzah, paman Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, juga yang terkenal dengan kekuatannya dan keberaniannya. Berdiri juga lah Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga terkenal keberaniannya dan kekuatannya. Itu Ali. Tidak ada yang melakukan Hamzah, tidak ada yang melakukan Ali bin Abi Thalib. Kalau duel dengan pedang, kalau duel itu kan di tangan kanan pedang, tangan kiri tamengnya. Di dalam peperangan yang pernah Ali ini berperang ketika untuk memunculkan orang Yahudi menentang perang Khaybar. Ketika Ali bin Abi Thalib, ya, tamengnya jatuh, maka Ali mengambil tameng dari pintu benteng Khaybar. Itu dari tangan kiri, bisa kita bayangkan benteng pintu itu bukan dari Indonesia apa, kecil ya. Maka ketika habis perang Khaybar, sahabat mengangkat pintu benteng itu, 8 orang tak terangkat, samping perang. Tapi Ali bin Abi Thalib diambil pintu benteng itu untuk menjadi tamengnya dengan tangan kirinya, tangan pedang. Begitulah kekuatan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Hamzah begitu masuk Islam, ya, awal masuk Islam, kita semua tahu bagaimana masuk Islam. Ya, beliau pulang dari berburu. Rupanya Abu Jahal, ya, melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditengok oleh pembantunya Hamzah. Bukan pulang Hamzah, kata bukan tadi keponakan anakmu, keponakan dilecehin, diludahi, ditubukin oleh Abu Jahal. Marahlah Hamzahnya. Belum sampai ke rumah, ya, belum letakin barang-barang dari pemburu, dia cari Abu Jahal samping geramnya. Rupanya Abu Jahal lagi ngobrol, ya, di kantor DPRD-nya Mekah, ya, sama kawannya. Langsung dikebukin, ya. Orang semua kaget, kenapa kau kebukin dia? Dia sudah buat onar, nyakitin, yang menggebukin keponakan saya, anak saya Muhammad. Enak banget, satu pun tak ada yang berani, ya, melerai Hamzah, ya, karena Hamzah ini, ya, salah satu orang pemberani dan kuat juga dari kalangan orang-orang Quraisy, termasuk Umar, Hamzah. Maka ketika masuk Islam Hamzah dan Umar, ini sebagai hadiah, ya, menurut perasaan kaum muslimin, ada tameng dari kaum muslimin ketika dua orang ini masuk Islam. Maka itulah, ya,
ini juga tokoh Quraisy yang jago juga berduel, kuat. 23 orang tokoh. Maka lawannya Ubaidah berduel, Utbah. Lawannya Hamzah berduel, Syaibah. Lawannya Ali berduel, Walid bin Talib. Tidak lama, tidak pakai lama, Hamzah langsung memenggal Syaibah mati. Tidak lama kemudian juga Ali juga memenggal Walid mati juga. Maka tinggallah berduel sama-sama, ya Ubaidah bersama ya Utbah, sampai kakinya Ubaidah pun kepotong. Ya. Karena dilihat oleh Hamzah begitu, maka Hamzah pun membantu Ubaidah. Akhirnya Utbah pun maju ke depan, tapi tidak sempat kakinya Ubaidah kepotong. Pada akhirnya Ubaidah ini tidak lama kemudian dia juga meninggal. Ya, 4 hari kemudian dalam perjalanan Ubaidah ini meninggal. Dan dia adalah salah satu yang wafat dalam perang Badar. Karena berduel bersama Utbah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kondisi ini, ya, 3 jagoannya Quraisy juga mati. Ya, maka secara spontan, ya, kacau balau, orang Quraisy langsung nyerang. Ya, tak ada komandannya, tak ada apa-apanya, langsung nyerang mereka. Sementara Bapak Ibu pasukan kaum muslimin menunggu apa-apa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena panglima tertinggi adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum terjadi duel, Bapak Ibu, Nabi dan para sahabat juga membangun semacam posko untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang. Kata sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya, bagus juga kalau kita bangun posko untuk Anda, ya, dan setelah Anda menggerakkan pasukan, dan setelah Anda memantau pasukan, bagaimana yang terjadi, bagaimana peperangan ini akan terjadi. Maka Bapak Ibu membangun posko tadi, disitulah Nabi bersama Abu Bakar. Disampaikan oleh Abu Bakar dalam posko itu pun Nabi kita SAW tidak luput dari berdoa, sholat dan berdoa. Disampaikan oleh Abu Bakar sampai sertanya yang ada di pundak Nabi SAW jatuh, saking tingginya doa Nabi SAW. Maka kalau berdoa, sunnahnya apa? Minimal sejajar dengan bahu. Kalau orang berdoa ini malas, bagaimana malas berdoa? Allah pun malas ngasih mengabulkan doa itu. Ada orang berdoa ini, ada orang ini berdoa. Sunnahnya apa? Jajar dan minimal sejajar. Kalau nggak begini ya, terus serius ya. Iya, tak banyak orang berdoa begini ya. Malas sekali orang minta, semua orang malas. Padahal kan Nabi mengatakan dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan minta sama aku kata Allah. Dengan apa? Serius, nanti dia berdoa begini sampai serban di sini jatuh kan? Saking tingginya tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa itu dengan angkat tangan. Ada orang berdoa hanya bisa Allahumma firli wa li. Itu gimana sekali lagi? Udah angkat tangan tidak? Berdoa itu sebenarnya angkat tangan tinggi. Itu ciri doa yang akan dibangunkan. Kalau kita baca, ya, ciri-ciri doa yang dibangunkan, semangat dan angkat tangan minimal sejajar dengan bahu. Jangan malas. Kalau kita malas angkat tangan, malas berdoa, Allah pun malas untuk mengabulkannya. Apalagi ada orang berdoa tidak mengangkat tangan, itu ciri apa? Sombong itu kan. Kalau kita di hadapan Allah harus merendah, ya. Begitulah namanya seorang hamba, merendah di hadapan Allah, namanya meminta.
Jadi Bapak Ibu, terjadilah peperangan yang dahsyat dari kisah ini Bapak Ibu, bahwa yang bisa kita ambil ini pelajarannya. Yang pertama, tadi saya ada keselip sedikit bahwa markas yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya datang seorang sahabat bernama Khubbab. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tempat ini apakah ini wahyu Allah menurunkan kepada Anda atau menurut pikiran pendapat Anda sendiri, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ini pendapat saya, ini pikiran saya, bukan wahyu. Maka kata Khubbab, ya Rasulullah, menurut saya tempat ini tidak cocok untuk kita. Bagaimana kalau kita pindah lokasi, pindah markas? Di mana kata Nabi SAW? Kita sebaiknya bermarkas di hulu ataupun di sumber mata air. Kenapa? Kita kumpulkan, kita buat air kayak kayak kolam, ya. Begitu kita haus, kita punya air. Kalau orang Quraisy itu berada di mana? Di belakang kita, kalau mereka haus saat berperang, mereka tidak punya air. Kenapa? Karena kita sudah buat semacam kolam di sini. Menurut saya Rasulullah kita harus pindah ke hulu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima tawarannya Khubbab, karena Khubbab ini sahabat yang jago strategi perang. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang khalif, pemimpin panglima perang, tidak luput dari apa? Masukan dari bawah, dari Allah. Di antara hikmahnya juga Bapak Ibu, kita pun sebagai kadang-kadang yang ketua STM, ketua BKM, tak luput juga minta masukan dari anggota itu. Selama itu tidak menyalahi konsep, apalagi tidak menyalahi secara syariat, saya kira bagus dan baik. Selama itu tidak menyalahi syariat, maka Bapak Ibu tidak ada yang kebal dari kritikan, dan seorang pemimpin juga tidak boleh tidak mau juga menerima masukan-masukan dari anggota. Padahal itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi masukan itu sangat kritikan itu adalah kritikan untuk membangun, seperti masukan Khubbab tadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmahnya. Yang kedua Bapak Ibu, seorang pemimpin, kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam berperang, tidak hanya memantau dan memperhatikan, tapi ikut langsung. Begitulah siogianya seorang pemimpin, ikut langsung di lapangan. Maka sangat wajarlah para sahabat juga betapa semangat ya. Kenapa? Bosnya saja ikut. Kadang-kadang ditinggalkan, cuma nengok-nengok aja, mentang-mentang kedua, cuma jalan-jalan aja, teman-teman tua aja. Tidak boleh. Bagusnya apa? Ikut terjun langsung. Namanya panglima perang harus ikut terjun, bukan hanya memantau anggota di lapangan. Bahkan bukan hanya di lapangan, cuma di kantor saja. Tapi Nabi SAW ikut langsung terjun bersama para sahabat, merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat Nabi SAW. Itu di antara. Yang ketiga, kebersamaan. Itu sangat penting. Dalam meraih sebuah kemenangan dibutuhkan apa? Kebersamaan, berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Dan harus mengikuti instruksi komandan panglima. Bukan berarti para sahabat dari muhajir itu takut, enggak.
tidak, tapi apa? Menunggu instruksi dari Rasulullah. Siapa yang disuruh oleh Nabi? Kenapa? Karena Nabi tahu yang potensi para sahabatnya, terutama Madinah. Maka kata Nabi, "Qum ya Ubaidah, wa qum ya Hamzah, wa qum ya Ali." Begitulah kedekatan Nabi dengan para sahabat, mengetahui potensi para sahabat semuanya. Tidak main-main pilih ataupun kedekatan ataupun ya biar mati sebulan itu tidak. Tapi Nabi SAW tahu juga potensi para sahabat ini jago ya. Ini bagiannya sebulan dekat. Ini pemberani. Maka yang dimustahil adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masih banyak hikmah-hikmah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah dengan berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya silakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan mengangkat tangan ya, biasa Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa. Apakah ini dalam semua sebaiknya kita lakukan dalam semua aktivitas kita berdoa, termasuk doa-doa harian, misalnya masuk kamar mandi seperti itu ya. Memang sebaiknya kita mengangkat tangan di dada ya, dada dengan dada gitu. Saya sendiri ya belum terbiasa juga melakukannya. Saya dari belakang yang bahwa peninggalan Ustaz itu sebenarnya tangan. Jadi yang agak lupa dari cerita. Sudah terjadi perang cerita. Tidak maaf tadi saya lupa ke belakang. Jadi peninggalan Ustaz itu sebelum terjadi perang. Maaf ya. Saya kan anak-anak bilang ke saya kayaknya. Yang hujan itu malam harinya. Ya memang ada air, tapi diprediksi tidak cukup untuk bertahan sekian hari karena bertahan itu bukan satu hari dua hari ya, biasanya bisa beberapa hari bahkan bisa berminggu-minggu ya. Kenapa? Karena perang dulu kalau sudah jam 6 maghrib tutup tidak ada perang lagi sampai subuh. Tradisi berperang dulu nggak boleh berperang malam hari ya. Pagi-pagi ya, kalau dia malam karena ada sudah hukum internasional kalau perang dulu ya. Nah, perangnya di siang hari. Kalau sekarang perangnya cuma main di kamar saja kan, di kantor saja, cuma pencet sana pencet sini ya. Nah, kita lihat perang antara Pakistan sama India kemarin kan, yang main apanya adalah perempuan, itu namanya perang di kantor. Jadi perang ini sabar. Memang bisa ada air, tapi diprediksi tidak cukup untuk sekian hari. Maka Khabbab bin Al-Aq, Khabbab bin Munjimah, dia ngasih pendapat kita harus pindah ke tempat yang lebih aman, yaitu ke air agar kita aman untuk kesehatan minuman kita, sehingga orang Quraisy tidak mendapat. Yang kedua, doa. Ada orang yang mengatakan
doa masuk kamar mandi, apakah itu doa atau zikir? Dengan doa zikir sama ya. Apakah kita harus angkat tangan? Kalau bisa angkat tangannya, Allahumma. Kalau tak bisa tak apa-apa. Namanya pun apa? Doa dan zikir masuk ke kamar mandi. Ya. Doa dan zikir keluar kamar mandi. Makanya kalau keluar kamar mandi apa dong? Zikir. Berdoa. Ya. Apa yang kurang? Ampun. Kalau diperpanjang terjemahannya, ya Allah ampuni aku. Jadi kalau bisa, alangkah baiknya. Karena doa-doa yang sifatnya setiap saat itu bisa doa dan bisa berzikir. Tidak melulu juga doa, tapi di samping doanya juga berzikir. Maksud yang saya sampaikan tadi, ini doa khusus. Doa kita misalkan di sholat, dan doa ataupun habis sholat tahajud malam hari, ya. Ada orang berdoa kan begitu kemana saja, Allahumma sholli. Ataupun doa misalkan habis apa? Macam kan? Itu yang saya sebutkan adalah khusus. Doa khusus kepada Allah. Doa khusus minta seperti yang kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak salah juga memang kalau kita masuk kamar mandi, masuk ke masjid, ya, doa apa doa sendiri, Allahumma ftahli, Allahumma angkat tangan saya tidak salah bagus. Ya, berdoa, ya. Itu kan doa apa? Doa rutinitas. Ada doa khusus apa? Dimulai dengan sahih, selawat, kalau minta untuk dengan selawat dan tahmid. Ada juga doa. Kalau doa khusus minta. Jadi begitu. Bapak Ibu sudah sekarang ini kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم انصر اخواننا من المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا من المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا من المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر